Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa Kimia UIN Wadah Semarang. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di perkuliahan Chemometry. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalibrasi, validasi metode, dan kontrol kualitas produk. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Beberapa di antaranya adalah pengenalan tentang metrologi. Ingat ya, ada perbedaan antara metrologi dengan meteorologi. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita akan bahas bersama. Lalu kita akan bahas juga tentang pengertian atau pengenalan tentang kalibrasi. Nah, beberapa di antara kalian mungkin ada yang kebingungan perbedaan antara kalibrasi dengan validasi. Ada keduanya biasanya diiringi bersama, tapi ada sedikit perbedaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini adalah pengenalan ketidakpastian. Ini sudah dibahas ya di beberapa pertemuan yang lalu, gitu ya. Ada estimasi ketidakpastian. Lalu yang keempat ini adalah validasi metode dan kontrol kualitas produk. Untuk lebih memberkahi perkuliahan kita di pagi hari ini ya, di hari Kamis tanggal 18 November 2021, kita buka dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada, meskipun suasana sekarang sedang musim hujan, tetapi saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan sampai ada beberapa gelombang-gelombang di negara kita ya, karena kelalaian kita dalam menjaga kesehatan. Ya, ini yang saya maksudkan ya. Ada meteorologi, ada meteorologi. Tahu teman-teman? Ini meteorologi ya, bukan meteorologi ya. Ada sekalian penulisan di sini, typo di sini. Ada yang tahu apa itu meteorologi? Ya, meteorologi ya, namanya meteor itu ya, berarti mempelajari tentang di benda-benda yang ada di luar angkasa ya, hubungannya nanti dengan iklim dan cuaca. Jadi meteorologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atmosfer atau cuaca, baik gejala fisik maupun dinamisnya, serta fenomena yang berkaitan dengan cuaca ya. Ada yang namanya lembaga di Indonesia namanya BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini biasanya untuk mengamati fenomena-fenomena atau cuaca yang ada di negara Indonesia ya. Ada fenomena gempa, kemudian hujan, kemarau, gitu ya, mendung, dan seterusnya ya. Mendung tanpa udan kita siapa nih kata baru ya. Ya, tetapi meteorologi beda dengan meteorologi. Apa tuh? Ada yang tahu apa yang maksud dengan meteorologi? Di Indonesia ada yang namanya Pusat Penelitian Meteorologi. Kalau meteorologi badannya namanya BMKG. Tapi kalau meteorologi yang ngurusnya adalah Pusat Penelitian Meteorologi. Kalau dulu LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tapi kalau sekarang beda, namanya adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, sekarang udah nggak ada LIPI. Nah, jadi definisi dari meteorologi sendiri ini adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran, the science of measurement. Mengapa perlu ilmu untuk mengukur? Nah, pastinya supaya pengukuran ini dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya ini dapat dipercaya. Coba teman-teman bayangkan kalau semisal membuat sebuah rumah yang akan kalian tepati, tapi si tukangnya itu tidak paham tentang ilmu meteorologi atau pengukuran, pasti nanti akan terjadi kekacauan ya di rumah kalian ya. Rumahnya bisa saja ada yang baru ditempati 1 tahun bocor, kemudian lantainya jadi cekung karena nggak diukur mendatarnya, atau lagi mungkin roboh ya karena bangunannya tidak diukur dengan baik gitu ya. Di zaman-zaman lampau itu sudah dilakukan pengukuran standar ya, meskipun belum ditemukan satuan internasional ya, meter, sentimeter, dan seterusnya, itu belum ditemukan. Tetapi kita amati beberapa penemuan-penemuan candi, penemuan-penemuan bangunan-bangunan kuno, kuil, dan seterusnya, itu begitu rapi, begitu tertata. Ya karena apa? Ada meteorologi. Nah, nanti akan saya ceritakan nih salah satu contohnya ya, yang 3000 tahun bahkan sebelum Masehi itu sudah ada ilmu mempelajari tentang meteorologi ini ya. Oke. Nah,
Jadi nih saya akan sedikit cerita ya teman-teman semuanya ya. Pada zaman Mesir kuno gitu ya. Ini 3000 tahun sebelum Masehi, Raja Firaun yang berkuasa waktu itu ini mendeklarasikan barang siapa yang lalai atau lupa mengkalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam dengan hukuman mati. Gak main-main ini hukumannya, hukuman mati. Maka mereka para arsitek di zaman Mesir kuno itu berpikir bagaimana caranya dalam membuat bangunan itu kokoh atau tangguh, tidak lekas runtuh kecuali dengan kuasanya Allah ya. Sebagaimana beberapa bangunan-bangunan kuno yang mungkin masih menjadi misteri ya, seperti bangunannya Iskandar Zulkarnain yang dibangun di antara dua bukit, membangun benteng ya agar tidak tidak terlewati, tidak terrusak agar kokoh dari ancaman kaum zalim, yaitu kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, waktu itu kan si Iskandar Zulkarnain diminta bantuan oleh sebuah kaum yang itu belum pernah ditemui sama sekali, bahasanya pun tidak dimengerti, tapi dengan keilmuannya dari Iskandar Zulkarnain akhirnya tahu bahwasanya mereka butuh bantuan untuk membangunkan sebuah benteng. Benteng itu disebut benteng Zulkarnain ya, yang mana menunjukkan ketawaduan dari sang pemimpin dari penjuru barat dan timur, yaitu Raja Zulkarnain itu, bahwasanya benteng ini adalah rahmat dari Allah. Suatu saat Allah sendiri yang akan meruntuhkannya, gitu ya. Bukan kita, bukan Ya'juj dan Ma'juj, saya hanya sebagai pelaksana saja. Ya mungkin pelaksana dari ilham yang diberikan oleh Allah. Minta sebongkah besi ya, beberapa besi, kumpulkan besi-besi, lalu ketika dibakar kan sampai warnanya agak kemerahan, ditiupkanlah atau dilemparkanlah tembaga gitu ya. Nah di sini ada ilmu yang mungkin perlu dipahami ya. Zaman dulu belum paham namanya elektrokimia ya, atau elektrolisis. Nah, tembaga sama besi, namanya besi itu kan mudah terkorosi ya dengan oksigen, makanya jadi karat. Nah, karat itu kan mudah rusak ya, mudah dihancurkan. Tetapi dengan pelapisan atau coating dengan tembaga, maka menjadi lebih kuat karena tembaga sifatnya itu lunak, mudah dibentuk, tetapi dia tahan lama dan dia tidak mudah terkena korosi, sehingga pelapisan inilah yang menimbulkan benteng Zulkarnain lebih kokoh dan lebih kuat dibandingkan benteng-benteng yang lainnya gitu ya. Nah, benteng Zulkarnain ini kalau di zaman sama sekarang terkenal dengan namanya peristiwa elektrokimia, atau di dalam metalurgi disebut dengan elektrometalurgi, karena melibatkan peristiwa elektrokimia baik dalam temperatur tinggi maupun temperatur rendah. Gitu ya. Jadi zaman dulu saya sudah mempelajari ini itu. Kembali lagi ke slide ini ya. Bahwasanya ancamannya adalah hukuman mati ketika tidak melakukan kalibrasi atau tidak mengukur satuan standar. Nah, itu adalah risiko yang cukup berat dialami oleh arsitek resmi kerajaan yang bertanggung jawab atas pembangunan kuil-kuil dan piramida-piramida yang terkenal sampai sekarang ini dengan piramida Mesir ya. Nah, satuan panjang yang disebut cubit ya, dulu namanya cubit gitu ya. Ini adalah satuan pengukuran di masa kuno ya. Kalau sekarang disebut dengan hasta. Ya, hasta. Cubit atau hasta ini dinyatakan dengan panjang lengan si Firaun dari siku hingga ke ujung jari tengah. Ini namanya cubit atau hasta. Jadi berapa hasta itu dari siku sampai ke tengah ya, jari tengah yang diluruskan, bukan kayak gini ya, nggak melambai seperti ini. Diluruskan. Itu satuan standar aslinya adalah dari tangan si Firaun. Ditambah lebar tangannya. Nah, hasil pengukuran si asli ini kemudian dari si Firaun itu ya, kemudian direkam dengan cara ditata pada granit hitam. Nah, standar ukuran ini kemudian diperbanyak, di copy paste ya menggunakan granit atau kayu dan dibagi-bagikan kepada para arsitek atau para pekerja ya, yang bertanggung jawab untuk memelihara satuan kalibrasi ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pengukuran presisi yang terekam dalam sepanjang sejarah.
dan memberikan indikasi bahwa umat manusia ini sejak dulu selalu sudah menyadari pentingnya pengukuran. Nah, sejarah pengukuran yang sedikit lebih mutakhir, ya, ini adalah pencanangan sistem metrik ya, ada di Paris, Prancis ini tahun 1799 dengan ditetapkannya dua buah benda standar yang terbuat dari apa? Platinum. Satu mewakili meter, ya, satunya itu mewakili kilogram, satuan berat dan satuan panjang, gitu ya. Nah, sebagai nenek moyang dari satuan sistem standar internasional, gitu ya, yang disebut dengan satuan yang kita kenal apa? SI. Nah, ini adalah yang lebih modern lagi ya, tanggal 1799. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah mengenal metrologi ya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya dalam pelaksanaan di dunia nyata, meteorologi ini dapat dikategorikan sebagai meteorologi ilmiah, gitu ya. Nah, meteorologi ilmiah ini sebagai akar dari semua cabang meteorologi. Meteorologi ilmiah ini berkaitan dengan penelitian dan studi tentang fenomena-fenomena alam yang mendasari proses pengukuran, yang menghasilkan metode-metode pengukuran yang benar dan bagaimana cara menganalisis hasil pengukuran. Nah, untuk menganalisis hasil pengukuran itu disebut dengan kalibrasi. Selain itu, hasil dari kegiatan meteorologi ilmiah adanya standar pengukuran yaitu acuan yang dapat diandalkan untuk menentukan nilai pengukuran yang benar. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh meteorologi ilmiah. Ya, ada dua cabang yang masing-masing disebut dengan meteorologi terapan. Yang pertama ini disebut dengan meteorologi legal dan yang satu lagi ini disebut dengan meteorologi industri. Meteorologi legal ini adalah kalibrasi dilakukan oleh instansi yang diberi kewenangan oleh hukum serta terakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional yang disebut dengan KAN, ya, Komite Akreditasi Nasional. Itu berhubungan dengan standarisasi dari BSN, ya, Badan Standarisasi Nasional. Untuk apa? Untuk menunjang akurasi pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan maupun keselamatan, gitu ya. Selanjutnya adalah meteorologi industri. Ini adalah kalibrasi yang umumnya dilakukan oleh industri untuk menunjang presisi pengukuran pada proses industri. Jadi misalnya tidak ada yang boleh melakukan kesalahan dalam pengemasan produk. Geser sedikit tulisannya sudah membuat fraud, ya, kesalahan. Maka harus dilakukan sepresisi mungkin, sebaik mungkin tulisannya kelihatan komposisinya apa saja dalam kandungan makanan tersebut yang dikemas gitu ya. Jangan sampai masyarakat itu terlalaikan dari komposisi, karena komposisi ini begitu diperhatikan. Contohnya misalnya adalah komposisi kandungan kehalalan suatu produk, biasanya itu dilihat dari konsumen yang muslim gitu ya, atau mungkin yang lainnya ada sesuatu yang dilarang, misalnya ada kandungan alkohol, kandungan bahan-bahan obat-obatan terlarang dan seterusnya, atau pemanfaatan yang lain gitu ya. Nah, jadi ada dua ya, meteorologi legal biasanya ini dilakukan beberapa laboratorium di lembaga penelitian maupun di instansi perguruan tinggi gitu. Nah, meteorologi, ini ada macam-macam nih. Ada beberapa pembidangan meteorologi ilmiah ini sesuai dengan BIPM. Nah, apa itu BIPM? Nah, BIPM itu adalah Bureau International Display and Measure atau Biro Internasional Timbangan dan Takaran yang berlokasi di Paris, Perancis. Kenapa ada lembaga namanya BIPM? Nah, sebenarnya pada tanggal 20 Mei gitu ya. Kalau di Indonesia tanggal 20 Mei itu kan identik hari apa ya? Ada yang tahu? Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional. Tetapi apakah teman-teman tahu bahwa tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Meteorologi Dunia, World Meteorology Day. Nah, meteorologi ini secara ringkas merupakan aktivitas ukur mengukur ya, baik secara teori maupun praktis. Guna menghindari hambatan kesulitan standarisasi sistem pengukuran bagi masyarakat seluruh dunia atau internasional, maka didirikanlah BIPM ini, ya, Bureau International Displays and Measures, yang berkedudukan di Paris melalui perjanjian diplomatik yang dikenal dengan Convention du Meter atau Konvensi Meter pada tanggal 20 Mei 1875. Sudah jauh
sekali ya dari tahun sekarang ya, 1875 berarti mungkin sudah hampir 100 tahun, 200, hampir mau 200 tahun ya. Nah, untuk memperingati penandatanganan konvensi Demeter atau konvensi Demeter tersebut, maka tanggal 20 Mei dinyatakan sebagai Hari Meteorologi Dunia. Ya, itu jadi tanggal 20 Mei dibentuknya. Nah, ini ada beberapa pembidangannya. Yang pertama adalah massa atau besaran yang terkait, ya. Massa itu satuannya ya apa? Kilogram, ya, dan yang terkait. Kemudian yang kedua adalah kelistrikan. Kemudian yang ketiga adalah panjang atau dimensi yang disebut dengan satuan meter itu tadi ya. Jadi dulu awalnya sebenarnya massa dan panjang saja, tapi berkembang pada saat ini ya, pada saat BIPM ya tahun 1875. Tahun 1799 itu cuma dua ya, panjang sama massa aja. Karena mungkin terkait kita ya, tinggi badan, berat badan, atau mungkin berapa barang yang dibawa atau bomnya berapa dimensinya, itu kan perlu pengukuran di tahun 1799. Tapi dalam tahun 1875 mengadakan konvensi Demeter itu ada beberapa bidang-bidang yang lebih luas lagi. Ada waktu dan frekuensi, ada suhu, ada radiasi ya, atau radioaktivitas, ada fotometri atau radiometri, ada akustik, sama jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol. Nah, standar pengukuran ini adalah bahan ukur, alat ukur, bahan acuan atau sistem pengukuran yang dimaksudkan untuk mendefinisikan atau mewujudkan atau memelihara atau mereproduksi suatu satuan atau suatu nilai dari suatu besaran untuk dipakai sebagai acuan. Nah, ada standar kimia di sini adalah bahan acuan yang bersertifikat yang sifatnya disertifikasi melalui suatu prosedur yang memberinya ketelusuran ke satuan dasarnya, di mana setiap nilai yang dicantumkan adalah sertifikasi, disertai pula dengan ketidakpastian pada tingkat kepercayaan tertentu. Ya, ada taraf signifikansi di sini. Misalnya kalau 99% berarti signifikansinya 1%. Kalau misalnya 95%, taraf kepercayaannya berarti estimasi ketidakpastiannya berarti 5% atau 0,05 gitu ya. Nah, meteorologi juga ada namanya rantai ketelusuran ya, merupakan rantai yang tak terputus dari beberapa perbandingan yang masing-masing dinyatakan dengan suatu ketidakpastian. UG itu apa? Uncertainty ya, uncertainty, ketidakpastian. Kalau bahasa Inggrisnya berarti estimasi ketidakpastian kemarin ya, uncertainty estimations. Tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa suatu hasil pengukuran atau nilai dari suatu standar terpaut dengan suatu acuan yang lebih tinggi dan seterusnya hingga standar primer. Ada beberapa contoh ya rantai ketelusurannya. Ada lembaga meteorologi nasional atau laboratorium yang ditunjuk, laboratorium kalibrasi khususnya yang terakreditasi ya, laboratorium kalibrasi industri ya. Nah ini ada ukurannya ya, ada definisi satuan. Kemudian lembaga meteorologinya adalah standar primer negara lain sama standar primer nasional. Ada yang namanya KIM LIPI. Kalau di sebelum tahun 2021 ada yang namanya KIM, pusat P2K ya, pusat penelitian KIM. KIM itu adalah kalibrasi, instrumentasi dan meteorologi. Gitu ya. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tapi sekarang BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian laboratorium kalibrasi khususnya terakreditasi adalah sebagai standar acuan atau secondary standar. Kemudian laboratorium kalibrasi industri adalah standar industri, working standard, sama user. User ini adalah alat ukurnya. Misalnya yang mau dikalibrasi atau yang mau distandarisasi atau yang mau diakreditasi nih, itu apa? Misalnya adalah alat AS ya, Atomic Absorption Spectroscopy atau TEM ya, kemudian atau SEM, atau mungkin uji kualitas air atau uji mikrobiologi atau uji yang lainnya lah ya, yang mau di alat ukurnya, usernya yang mau distandarisasi gitu ya. Sebagai mungkin sebelum melakukan standarisasi kan harus ada uji profisiensi ya. Uji profisiensi itu adalah uji banding antara pengukuran di suatu laboratorium A ke laboratorium B sama laboratorium C yang menggunakan metode yang sama gitu ya. Nanti metodenya itu adalah divalidasi ya.
satuan internasional gitu ya. Ini sistem satuan yang dikeluarkan pada tahun 1960 pada pertemuan ke-11 JCMP, General Conference of Weight and Measures. Ini JCMP itu bahasa ini ya, bahasa Prancis ya. Conference General des Poids Mesures apa gitulah. Intinya kalau bahasa Inggris General Conference of Weights and Measures. Contoh satuan dasar SI-nya ini adalah panjang meter, massa kilogram, waktu ini adalah second ya, detik. Kemudian temperatur termodinamika ini adalah Kelvin sebagai satuan standar internasional. Kemudian satuan molekul adalah mol. Ada beberapa aturan mengenai penulisan SI ya. Ada prefix harus ditulis tanpa spasi di depan simbol satuan. Contoh, sentimeter ditulis cm, bukan c spasi m. Ya, tidak boleh menggabungkan prefix. Contoh misalnya 10 pangkat min 6 kg ditulis 1 mg, bukan 1 mikrokilogram. Nah, ini kan penggabungan. Jadi harus salah satunya dihapus. Simbol tidak ditulis dalam huruf besar kecuali merupakan berasal dari nama orang atau awalan dari kalimat. Misalnya Kelvin, ya Kelvin ini kan dari nama orang ya, ditulis K besar. Simbol tidak berubah dalam jamak atau plural, ditambahkan dengan tidak ditambah S ya. Jadi simbol itu tidak ditambahkan dengan, kalau jamak kan harus tambah S ya, itu tidak ditambahkan dengan S ya. Kemudian selanjutnya adalah simbol tidak pernah diikuti dengan karakter titik. Sentimeter ya sentimeter saja, liter ya liter aja, bukan liter titik, bukan sentimeter titik, bukan second titik, enggak ya. Tapi tidak ada titik kecuali terletak di akhir kalimat. Satuan-satuan yang digabungkan dengan perkalian dari beberapa satuan harus dituliskan dengan titik. Nah, ini kadang beberapa salah nih ya. Gitu ya. Titik ini di atas garis atau spasi ya. Contoh misalnya n titik m atau n spasi m ya, Newton meter. Kemudian selanjutnya ada beberapa aturan yang lain adalah satuan-satuan yang digabungkan dengan pembagian dari beberapa satuan harus dituliskan dengan garis miring atau pangkat negatif. Namun hanya boleh satu garis miring ya. Diperbolehkan menggunakan tanda kurung atau pangkat untuk kombinasi yang kompleks ya. Jadi boleh pakai tanda miring tapi tidak boleh miringnya dua ya. Nanti terlalu miring ya, miring banget gitu ya. Nanti doyong. Contohnya adalah meter per second kuadrat ya, satuan kecepatan atau percepatan. Satuan percepatan ya, meter per second kuadrat. Ya. Iya, percepatan. Atau meter second pangkat min 2, bukan m per s nanti. Salah ya. Selanjutnya adalah simbol harus dipisahkan dari nilai besaran dengan sebuah spasi. Contoh misalnya 5 kg, bukan dituliskan 5 kg tanpa spasi. Simbol dan nama satuan ini tidak boleh tercampur ya. Penulisan harus jelas. Ini menunjukkan simbol satuan untuk setiap nilai besaran dan operasi matematika yang mana berlaku untuk nilai besaran. Contoh misalnya 35 cm kali 48 cm, bukan 35 kali 48 cm. Nah, ini ada beberapa yang kesalahan. Ini ya dituliskannya 2 kali ternyata ya. Kemudian 100 gram plus minus 2 gram. Nah, bukan 100 plus minus 2 gram. Bukan satu kali penulisan. Kan kadang kalau di bahasa Indonesia 2 kali itu ribet dan tidak efektif ya. Ternyata simbol internasional itu tidak boleh dijadikan satu. Ini per angka ya. Jadi 35 cm kali 48 cm. Kecuali di dalam kurung ya. 35 kali 48 dalam kurung cm itu boleh. Karena dikhawatirkan ada beberapa penafsiran ya, 35 kali 48 cm. 35 yang depan ini satuannya apa nih? Apakah massa kilogram? Apakah satuannya panjang cm juga? Ataukah satuannya suhu? Nah, ini kan membingungkan. Maka satuannya simbolnya per angka. Mengapa kita perlu meteorologi? Ya tadi sudah dijelaskan ya, zaman dulu kala ya, zaman Firaun pun 3000 tahun sebelum Masehi sudah memahami pentingnya meteorologi, pengukuran ya, standarisasi. Kalau semisal tidak ada standarisasi ya pasti akan kacau beberapa bangunan-bangunan yang terkenal di dunia ya, Menara Prancis, Menara Eiffel ya, mungkin segera runtuh gitu ya.
dengan cepatnya. Kemudian Menara Tokyo, ada beberapa lagi Burj Khalifa yang ada di Dubai yang sangat hits ya. Menara Petronas di Indonesia, Monas lah misalnya ya. Itu pasti akan runtuh karena tidak ada pengukuran yang sangat presisi dan akurasi. Maka ini sangat perlu untuk dilakukan standarisasi ya, hampir pada setiap aspek kehidupan, sehingga terjadi transaksi yang saling memuaskan. Tanpa standar ukuran dalam kehidupan manusia akan timbul permasalahan dalam hal tertentu ya. Misalnya nimbang, saya mau beli 1 kilogram beras, tapi timbangannya itu antara toko yang satu dengan toko yang lainnya berbeda. Karena apa? Alat yang digunakan berbeda. Satu pakai timbangan digital, satu pakai timbangan biasa yang biasa di pasar tradisional, yang pakai batu atau pakai apa. Ya itu nanti akan berbeda. Ya bisa menggunakan alat yang berbeda, tapi harus ada standarisasi, ada uji banding. Ya, 1 kilogram di sini harus sama dengan 1 kilogram di sini. Maka beberapa alat pun harus sama, harus distandarisasi ya, biar tidak menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan masalah. Kalau di dalam Al-Quran ya, di surat apa ya, jangan mengurangi timbangan kan bilangnya ya, jangan mengurangi timbangan gitu, karena itu adalah perbuatan tercela ya, ada di Al-Quran. Nah, itu kita juga umat Islam disuruh untuk melakukan standarisasi itu. Pelaku meteorologi ini terdiri dari dari orang yang melakukan perencanaan dan pengukuran melalui kegiatan ya, analisis statistik, perencanaan alat pengukuran, evaluasi hasil, penentuan toleransi ketidakpastian atau ketidaksesuaian alat yang diukur, dan melakukan kalibrasi. Nah, sekarang kita bicara masalah kalibrasi ya. Nah, definisi kalibrasi, traceability, global activity, syarat metodologi dan kalibrasi, syarat kalibrasi yang baik, kemudian manfaat dari kalibrasi itu sendiri. Definisi dari kalibrasi ini adalah membandingkan alat ukur, alat tes, atau alat ukur standar yang belum diketahui ketelitiannya terhadap alat ukur standar yang sudah diketahui penyimpangannya secara pasti. Kemudian dibuat suatu korelasi dan laporannya dan atau memperkecil penyimpangan dalam melakukan pengaturannya atau adjustment pada alat ukur yang ketelitiannya belum diketahui ya, itu namanya adalah kalibrasi gitu ya. Jadi ada perlu standar ya. Nah, kalibrasi dan validasi ini adalah dua proses dalam pembuatan untuk menjamin kualitas suatu produk atau peralatan yang terkait ya. Dengan kalibrasi, maka pengukuran dibandingkan dengan pengukuran referensi yang diterima untuk memastikan pengukuran yang dipertimbangkan ini memenuhi persyaratan. Lalu dengan validasi, kinerja, kualitas, parameter operasi yang lain ini dari suatu sistem yang diuji untuk verifikasi bahwa mereka juga memenuhi persyaratan, gitu ya. Jadi kalibrasi ini dapat dianggap sebagai perbandingan antara dua entitas untuk memastikan satu sama dengan yang lain, gitu ya, dalam toleransi yang diterima. Nah, entitas yang digunakan sebagai referensi dalam perbandingan ini dikenal dengan standar. Kalibrasi ini sering diperlukan nih dalam instrumen ya, untuk memastikan bahwa mereka menghasilkan hasil yang akurat. Jangan sampai kita mengukur kadar logam berat di dalam suatu limbah ya, di kali atau di sungai, tetapi pengukurannya itu belum dikalibrasi ya, mungkin dikalibrasi dulu ya, kualitasnya itu jadi dipertanyakan gitu ya. Jadi keakuratan pengukuran yang dilakukan oleh jenis skala ini secara berlangsung berkaitan dengan kesesuaian ya. Nah, proses kalibrasi ini dilakukan untuk instrumen baru ya, instrumen setelah perbaikan dan penggantian komponen atau setelah interval waktu tertentu atau jam penggunaan waktu ya. Inilah yang disebut dengan kalibrasi ya. Ini merupakan kegiatan yang menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya atau yang berkaitan dengan besaran yang diatur. Tujuan kalibrasi ini memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang lain atau standar ya, menentukan akurasi penunjukan alat dan mengatur keandalan dari suatu alat bahwa alat tersebut dapat dipercaya. Prosedur acuannya gitu ya,
Ini adalah suatu prosedur untuk melakukan pengujian, pengukuran, atau dianalisis yang ditelaah dengan sesama dan dikontrol dengan yang kentang. Sementara traceability ini maksudnya adalah suatu standar yang lebih rendah mengacu ke standar yang lebih tinggi dalam suatu jaringan yang menyatu secara internasional melalui sistem tingkatan kalibrasi yang tidak terputus. Tujuannya agar didapatkan kesamaan harga atau nilai dari suatu besaran dimanapun dilakukan pengukuran, gitu ya. Nah, global activities. Nah, kegiatan meteorologi atau kalibrasi ini model harus mengacu pada standar internasional. Penerapan SI ini tergantung pada hubungan kerjasama ilmu pengetahuan dan perjanjian formal antar negara. Ya tadi yang contohnya adalah Convention Demeter ya tahun 1875 yang menghasilkan BIPM. Proses perumusan SI ini dilakukan mengikut sertakan laboratorium nasional dari berbagai negara. Tidak hanya satu atau dua negara saja ya, tapi dari berbagai negara. Hierarki dari meteorologi dan kalibrasi ya. Jadi laboratorium primer ini adalah SI ya, NIST, NPL gitu. NIST itu adalah USA, National Institute of Standard and Technology. Kalau NPL itu dari Britain ya, Inggris, National Physical Laboratory. Kemudian NML Australia, National Measurement Laboratory. Laboratorium sekunder ini adalah laboratorium yang terakreditasi internasional. Biasanya kalau laboratorium berarti maksudnya ISO ya, International Standard Organization atau Operation ISO 17025 yang berkaitan dengan laboratorium ya, ISO 17025. Kemudian ada laboratorium tertier adalah company ya, company itu berarti industri. Manfaat kalibrasi bagi pabrik atau manufaktur ya, untuk mencapai atau memperhatikan kualifikasi ISO 9000 ya, kalau dari pabrik ya, untuk meyakini hasil pengetesan terhadap output produksi untuk kepentingan pengendalian produksi yang baik. Manfaat kalibrasi bagi perusahaan jasa ini meyakinkan pembuatan alat ukur yang dipakai. Yang kedua adalah traceability of the instrument. Ketiga adalah meyakini pembuatan laporan berdasarkan data yang akurat. Yang C adalah bagi perdagangan atau unit ekonomi, meyakinkan keakurasian barang yang diperdagangkan atau dijadikan objek transaksi karena telah melalui alat ukur yang terkalibrasi tadi ya. Ini adalah beberapa definisi dari alat ukur atau besaran ukur ya. Jadi alat ukur ini merupakan instrumen yang digunakan untuk observasi dan mengukur satu besaran. Ada dua besaran ya, besaran pokok sama besaran turunan. Besaran pokok atau besaran dasar yaitu besaran yang dari utama ya, dari standar internasional. Itu meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, candela. Sedangkan besaran turunan ini berasal dari besaran dasar yang diturunkan berdasarkan hukum-hukum fisika. Nah, besaran turunan ini antara lain adalah frekuensi, satunya adalah hertz, itu berarti sepersecond ya, seperlambda ya. Ya, kemudian frekuensi ini di Newton, seperperiode maaf, frekuensi itu seperperiode ya, seperti lambda itu kan panjang gelombang, lambda itu kan nanti kaitannya dengan frekuensi itu nanti jadi C per lambda ya. C itu kan meter per second per meter, jadinya second ya, sepersecond. Oke, seper periode. Force atau satunya adalah Newton, kilogram, meter per second. Tekanan satunya adalah Pascal, ini adalah Newton per meter kuadrat. Energi ini adalah Joule dari Newton kali meter. Power daya ini adalah watt ya, listrik, Joule second. Electric potential atau potential elektrik, volt ya. Kemudian resistansi ya, resistansi hambatan ya, resistansi elektrik itu hambatan, satunya adalah ohm, simbolnya adalah omega, volt per ampere. Selanjutnya adalah quantity of charge ya, coulomb ya, muatan, jumlah muatan, ampere second. Electrical capacity adalah Faraday ya, coulomb per volt. Konduktivitas Siemens S ini bisa dari ampere per volt. Kemudian magnetic flux itu dari satunya adalah Wb atau Weber volt second. Kemudian induksi adalah Henry, Weber per ampere. Magnetic flux density ini Tesla, terkenal dengan zaman sekarang ya, investasi Tesla ya, mobil listrik.
Ini sangat maju sekali, pesat sekali kenaikannya. Bahkan baru 1 bulan aja kenaikannya sudah 1000%. Ini adalah dari Weber per meter kuadrat. Kemudian Celsius temperatur, degree Celsius, simbolnya adalah derajat Celsius, dan seterusnya. Untuk mempermudah dengan penulisan, semua satuan dapat diperbesar maupun diperkecil dengan besaran tertentu. Ya. Misalnya giga itu adalah 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, mili 10 pangkat 3, mikro 10 pangkat 6, mili, mikro, nano, piko, femto 10 pangkat mili 15. Jadi alat ukur ini berdasarkan penunjukan atau display. Ada alat ukur analog, ya, pembacaan menggunakan jarum penunjuk. Ada alat ukur digital, pembacaan menggunakan lights emitting dioda atau LED. Kemudian light cursor display atau LCD, tidak menggunakan metrik. Sama menggunakan satu lagi adalah cathode ray tube, ya, CRT. Di sini bisa dilihat teman-teman semuanya ada beberapa macam alat ukur, ya. Misalnya alat ukurnya bernama multimeter. Multimeter itu bisa mengukur voltmeter DC dan AC, ampermeter DC dan AC, ohmmeter, kemudian kapasitas meter, induktans meter, dan impedance meter. Kemudian ada yang namanya frequency counter. Ini adalah universal counter dan microwave, ya. Ada signal generator, RF generator, ada generator, function generator, ada analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, communication analyzer, optical, ya, power meter, light source, OCD, ya. Gambaran alat ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur satu material, ya. Ada di situ pentingnya adanya ketelitian, ketepatan, ya, ketelitian dan akurasi, ketepatan presisi, sensitivitas, resolusi, kesalahan, dan angka-angka yang berarti signifikan figur, ya, angka penting. Artinya akurasi ini adalah artinya harga yang terdekat yang mana, ya, suatu pembacaan instrumen mendekati harga sebenarnya dari besar yang diukur. Sedangkan kalau presisi atau ketepatan, suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa, atau merupakan suatu ukuran tingkatan yang menunjukkan perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan secara berurutan. Sensitivitas ini adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. Kemudian resolusi ini adalah perubahan terkecil dalam nilai yang diukur yang mana instrumen akan memberikan respon. Kemudian uncertainty, ya, UC atau ketidakpastian ini adalah parameter yang menetapkan rentang nilai yang di dalamnya diperkirakan terletak nilai kuantitas, ya, yang diukur. Ada namanya standar ISO-GUM, ya, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Contoh misalnya ketidakpastian di sini hasil pengukuran adalah 1,5 cm plus minus 0,05 cm. Ketidakpastian 0,05 cm tersebut karena dipengaruhi resolusi alat, yakni 0,1 cm, sehingga nilai ketidakpastian setengah dari nilai resolusi. Misalnya ukurannya seperti ini, ya. Tuh. Sumber-sumber ketidakpastian ada berasal dari proses kalibrasi dan berasal dari luar proses kalibrasi, ya. Kalau yang berasal dari proses kalibrasi misalnya adalah pengukuran berulang, regresi linear, metode kalibrasi, kondisi lingkungan, personil penguji, dan alat bantu, ya. Kadang personil satu dengan yang lainnya kadang ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Kemudian berasal dari luar proses kalibrasi, ini adalah sertifikasi standar, ada resolusi, ada spesifikasi alat, atau buku atau jurnal penelitian. Lalu selanjutnya adalah validasi metode dan kontrol kualitas, ya. Ini yang akan kita bahas terkait perbedaan antara kalibrasi dan validasi. Validasi metode ini adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu. Nah, ini berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi syarat penggunaannya. Contoh misalnya untuk mengukur logam berat besi sama logam berat PP, CU itu ada standarnya sendiri. Maka metode yang digunakan untuk mengasopsi atau untuk mengukur itu harus ada, ya, dilakukan validasi beberapa metode logam berat atau logam cair misalnya. Metode analisis ini dapat menunjang pengembangan suatu produk, ya, obat, dan juga pengembangan tersebut ini berperan agar metode analisis dilakukan selektif, ya, sensitif dalam waktu analisis yang cepat dan biaya yang lebih murah. Beberapa alat yang digunakan dalam analisis proses produksi
Ini adalah HPLC, GZ, KLT, spektrometer, dan yang lain sebagainya. Pengembangan produk ini dari tahapan-tahapan proses yang sistematis, maka jika berhasil, maka produk boleh dipasarkan. Namun, proses ini dapat berlangsung lama dan rumit. Sebuah industri pastinya melakukan banyak perubahan selama bertahun-tahun untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan dari proses pengembangan produknya, gitu ya. Pada tunggal dan presisi ya sudah ya. Jadi ada perbedaan antara akselerasi dan presisi ya. Ini adalah rumus dari standar deviasi ya. Nah, sudah saya berikan ya. Validasi metode ini dapat dibagi menjadi tiga macam. Ada validasi total, full validation. Validasi total penting dilakukan saat melaksanakan dan mengembangkan metode bioanalisis untuk pertama kalinya atau untuk senyawa obat ya. Jadi full validation. Validasi partial setengah. Validasi partial. Validasi partial ini merupakan modifikasi terhadap metode bioanalisis yang telah valid. Ya. Validasi partial ini dapat dilakukan mulai dari hal yang sederhana seperti akurasi dan presisi sampai dilakukan mendekati validasi total. Yang ketiga adalah validasi silang ya, cross validation. Ini merupakan validasi perbandingan terhadap parameter validasi ketika dua atau lebih metode bioanalisis digunakan. Contoh misalnya validasi ini adalah digambarkan sebagai suatu situasi di mana metode bioanalisis yang telah valid dianggap sebagai referensi dan metode bioanalisis hasil revisi sebagai pembandingnya. Ketentuan validasi metode yang ditetapkan oleh FDA, Food and Drug Administration tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah selektivitas, ya. Ukuran kemampuan suatu metode analisis untuk memisahkan dan menganalisis kuantitatif analit dengan adanya komponen lain di dalam sampel. Untuk selektivitas, analisis terhadap metode biologis harus dilakukan terhadap paling sedikit 6 blanko yang berbeda semua. Setiap blank sampel ini harus diuji terhadap interferensi ya, dan selektivitas harus dilakukan menggunakan kadar LLOQ ya, lower limit of quantification ya. Ya, oke. LOD dan LOQ ya, detection limit dan quantitation limit ya. Detection limit atau batas deteksi ini adalah konsentrasi terendah analit yang masih dapat dideteksi di bawah kondisi analisis yang digunakan tetapi tidak bisa diukur secara kualitatif. Kalau LOQ, quantitation limit, limit of quantitations, ini adalah konsentrasi terendah analit yang masih masuk ke dalam rentang akurasi dan presisi. Biasanya LOQ ini dapat diperoleh dari 3 kali nilai batas deteksi. Stabilitas obat di dalam cairan biologis ini merupakan fungsi dari kondisi penyimpanan ya, sifat-sifat kimia obat, matriks, dan wadah yang digunakan. Stabilitas analit ini dalam matriks dan wadah digunakan hanya relevan pada matriks pada wadah tersebut ya, dan tidak dapat diekstrapolasikan ya, ke matriks dan wadah lain. Kemudian revalidasi metode setelah divalidasi ternyata ada revalidasi lagi ya. Metode yang ditemukan ini kurang pada beberapa parameter ya, seperti presisi, kesesuaian sistem. Nah, hal ini penting mengingat adanya degradan pada analit ya. Jika ditemukan pengotor yang dapat menyebabkan metode analis yang dilakukan tidak masuk pada parameter yang perlu dilakukan revalidasi. Selama optimasi formula atau proses sintesis bahan baku obat terjadi perubahan signifikan sehingga untuk memastikan metode analisis tersebut dapat menghasilkan data yang berbeda ya. Oke. Nah, sedangkan tentang kontrol kualitas produk, nah ini terkait tentang pengendalian mutu suatu produk berdasarkan identitas ya, mutunya dan kandungan ya. Kalau identitas sendiri seperti uji mikroskopik ya atau makroskopik. Kemudian kemurnian ini adalah contohnya adalah determinasi bahan asing ya, kontaminasi, polutan, kadar abu, logam berat, cemaran, mikroba, E. coli gitu ya. Kemudian residu pestisida, radioaktif dan seterusnya. Selain itu ada kandungan, determinasi dan bahan yang menguap, bahan yang dapat diekstraksi, minyak astiri, tanin,
kemudian swelling index, foaming index gitu. Mutu suatu simplicia atau ekstrak ini dikontrol dengan melakukan standarisasi ya. Standarisasi ini adalah serangkaian parameter proses penjamin bahwa produk akhir, baik itu obat, ekstrak atau produk ekstrak, ini mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan atau dirancang dengan formula terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu, aman, serta bermanfaat gitu ya. Nah, ini contohnya adalah bahan baku simplicia basah, proses pasca panen, kontrol mutu ya, kemudian sampai ke calon obat ya. Ini standarisasi kontrol mutu ya, misalnya di dalam bentuk satu larutan ya. Oke. Ya, ada standarisasi ekstrak ya, produk ekstrak ini dapat memenuhi persyaratan pada standar umum, spesifik, monografi gitu ya. Faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak ini adalah faktor biologi, bahan asal tumbuhan gitu ya, kemudian ada faktor kimia ya, setelah biologi ada kimia internal, misalnya jenis senyawa aktif dan bahan kimia, komposisi kualitas senyawa aktif, komposisi kuantitatif, sama faktor eksternal ya, metode ekstraksi ini, alat ekstraksinya yang digunakan, ukuran ya, kekerasan bahan, pelarut yang digunakan ya dalam ekstraksi ini, kandungan logam berat sama kandungan pestisida. Mutu ekstrak yang berkaitan ini senyawa dikandung karena respon biologis yang diakibatkan oleh ekstrak disebabkan oleh senyawa kimia ya. Ditinjau dari asalnya, senyawa kimia diekstrak menjadi 3 macamnya, kandungan asli, hasil perubahan, sama kontaminasi ya. Sedangkan kalau parameter yang non fisik seperti kadar air dan susu pengeringan, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, kadar sari larut air dan larut etanol. Parameter spesifik ya, misalnya identitas ya, deskripsi tata nama, kemudian organoleptik ya, itu menggunakan warna, rasa, bau gitu ya, pakai lidah ya, pakai indera pokoknya. Kemudian kandungan kimianya gitu ya, harus dikontrol ya sebagai bukti bahwasanya hasil yang kita produk yang kita hasilkan itu bagus dan memenuhi standar. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya di perkuliahan kita kemometri di pagi hari ini tentang kalibrasi, validasi metode, dan kontrol kualitas gitu ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan sudah menonton video ini. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.